Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Ahmad Taufik, mahasiswa S2 Administrasi Rumah Sakit Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Hari ini saya akan mereview sebuah jurnal, Journal of Public Health and Development, yang merupakan Scopus Q4 dari Thailand. Judul jurnal ini adalah Unfailing Quality, Clinical and Financial Impact on Pulmonary Tuberculosis Clinical Pathway Implementation in Magelang Public Hospital Indonesia. Dengan pembimbing sebagai penulis adalah Dr. Andriani, Dania Putri, dan Merita Arini. Baik, saya lanjutkan. Latar belakang dan masalah penelitian. Yang pertama, tuberkulosis merupakan penyakit endemik yang populer di Indonesia dengan risiko yang terus meningkat. Clinical pathway sangat penting untuk meningkatkan pelayanan dan efisiensi sumber daya, meskipun terdapat perbedaan dalam peningkatan variabilitas layanan, peningkatan hasil klinis, dan penghematan biaya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui, menilai clinical pathway tuberkulosis dan mengevaluasi dampaknya terhadap hasil klinis dan finansial, serta hambatan implementasi di Rumah Sakit Tidar Magelang, Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis retrospektif dengan melihat catatan medis pada pasien TB. Jadi sampel yang didapatkan adalah 92. Dilakukan juga wawancara mendalam terhadap petugas kesehatan yang termasuk atau terlibat dalam clinical pathway tuberkulosis ini. Yang pertama adalah komite mutu dan medis, kemudian manajer kasus, tim clinical pathway, subkoordinator perawat-rawat inap dan non-rawat inap, serta spesialis paru. Selain itu, 8 profesional perawatan kesehatan multidisiplin menghadiri FGD, yang merupakan kelompok yang diskusi secara terfokus. Rekaman audio ditranskripsi kata demi kata dan dijadikan subjek analisis tematik. Hasil penelitian yang didapatkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mutu dan isi dari clinical pathway berdasarkan evaluasi TB sebesar 62,6%. Jadi evaluasi yang digunakan adalah Integrated Clinical Pathway Assessment Tool khusus untuk TB. 4 tema yang diperoleh adalah yang pertama teknik implementasi CP, yang kedua adalah faktor pendukung keberhasilan clinical pathway, yang ketiga dukungan organisasi dalam implementasi CP, dan yang keempat adalah hasil pasien tuberkulosis. Didapatkan juga bahwa kepatuhan prosedur setelah implementasi CP adalah 33%. Kemudian hasil yang penting adalah tidak terdapat perbedaan signifikan dalam jumlah lama rawat inap. Tidak terdapat perbedaan signifikan dalam ketepatan diagnosis dan terapi sebelum dan setelah implementasi CP. Kemudian tidak terdapat perbedaan mortalitas pasien sebelum dan setelah implementasi TB, dan efisiensi biaya dengan rata-rata perawatan juga tidak didapatkan perbedaan yang signifikan. Hasil ini menunjukkan bahwa kesimpulan studi ini tidak menemukan manfaat klinis atau finansial yang signifikan dalam penerapan clinical pathway pada TB paru. Tapi walaupun demikian, clinical pathway ini sangat bermanfaat dalam meningkatkan outcome klinis dan finansial yang diteliti. Hasil menunjukkan perlunya kepemimpinan rumah sakit dan tim multidisiplin yang bekerja secara komprehensif untuk mengatasi rintangan implementasi clinical pathway ini. Kelebihan dan kekurangan penelitian ini. Kelebihan dari penelitian ini yang pertama adalah variabel yang dinilai cukup lengkap, kemudian metode yang digunakan cukup lengkap juga, merupakan kombinasi antara analisis kuantitatif dan kualitatif. Keterbatasan yang kami dapatkan pada penelitian ini, yang pertama mungkin sampelnya kurang banyak sehingga hasilnya kurang signifikan. Yang kedua, outcome clinical pathway hanya dilihat dari perspektif nakes. Perlu juga untuk mengukur kepuasan dari aspek pasien. Relevansi di aplikasi rumah sakit, penelitian ini sangat reliable untuk diaplikasikan pada kondisi rumah sakit di Indonesia.
Jadi implikasi praktis untuk rumah sakit, clinical pathway pada tuberkulosis paru sangat direkomendasikan digunakan dalam praktik klinis di rumah sakit untuk meningkatkan mutu dan kendali biaya dan kendali mutu di rumah sakit. Tantangannya adalah kepatuhan dari dokter dan semua nakes yang berhubungan dalam pelayanan kasus tuberkulosis. Tentu ini harus melibatkan pimpinan yang sebagai leader untuk dilakukan kerjasama secara komprehensif. Kesimpulannya adalah hasil penelitian dalam jurnal ini sangat bermanfaat dan dapat diterapkan di rumah sakit di Indonesia untuk mengontrol mutu dan kontrol biaya rumah sakit. Demikian yang Kima sampaikan. Daftar pustaka yang kami gunakan, yang digunakan dalam jurnal ini, yang pertama World Health Organization tentang guideline tuberkulosis, yang kedua Kemenkes RI tentang pedoman tata laksana pasien tuberkulosis, kemudian selanjutnya penelitian dari Siswanto tentang dari Jurnal Administrasi Kesehatan Indonesia, dan seterusnya. Jadi jurnalnya sangat banyak. Demikian yang kami sampaikan mengenai analisis jurnal ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.